KBLI toko kelontong berapa ya bang? Udah jalan-jalan di OSS malah bingung. Mau tahu KBLI untuk toko kelontong itu berapa? Simak terus video ini sampai selesai. Yang baru datang silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, berapa sih kode KBLI untuk toko kelontong? Kalau toko kelontong itu biasanya masuknya itu di perdagangan eceran, bukan perdagangan eceran besar ya, tetapi perdagangan eceran kecil. Lebih tepatnya coba kita bantu carikan berapa nomor KBLI untuk si toko kelontong ini. Oke, langkah pertama yang perlu teman-teman atau sobat kerjakan adalah masuk ke oss.go.id seperti yang tampil di layar ini. Habis itu silakan sobat masuk ke informasi, di sana ada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 2020. Nah, KBLI yang mau kita cari itu masuknya ke KBLI 2020. Sobat klik aja. Di KBLI 2020 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ini sobat tinggal ketik aja, karena tadi itu warung kelontong, masuknya itu di perdagangan eceran. Ketik aja perdagangan eceran. Di sana akan muncul banyak sekali KBLI yang direkomendasikan. Nah, kita coba cari ya. Yang jelas dia tidak masuk di perdagangan eceran mobil baru ataupun bekas, suku cadang dan aksesoris itu juga tidak masuk. Coba kita searching ke bawah, coba kita cari ke bawah. Perdagangan eceran padi dan palawija juga bukan. Mungkin bisa jadi, tergantung toko kelontong itu menjual apa saja. Karena di sini dipecah ya, ada padi, palawija, ada buah-buahan. Kalau sobat itu punya toko buah-buahan, kalau sayuran juga itu bisa masuk ke kategori pedagang eceran sayuran, hasil peternakan atau pertanian. Nah, kita coba lagi cari yang lain. Kalau sobat menyediakan beras, itu juga bisa masuk ke KBLI 47241 perdagangan eceran beras. Kalau kue-kuean atau roti basah atau jajanan pasar itu masuknya di KBLI 47242. Nah, kita cari yang KBLI untuk warung kelontong yang tepat itu di mana sih? Ada banyak sekali untuk perdagangan eceran ini. Kita harus detail atau teliti ngecek usaha kita itu masuk yang mana sih sebetulnya. Ada pecah belah di situ. Ada kertas, sendal sepatu, ada pakaian, perlengkapan pakaian, bahkan obat tradisional pun juga ada. Nah, ada banyak sekali untuk KBLI perdagangan eceran ini. Nah, kalau kita warung kelontong itu lebih banyaknya kita itu menjual apa sih? Sebetulnya kalau warung kelontong itu pasti menjual beras, pasti menjual minyak goreng, gula dan sebagainya. Nah, karena ada banyak sekali produk di sana, maka kita pastikan harus memilih produk utama yang biasanya laku terjual di sana. Kalau nggak gitu nanti masuknya KBLI-nya ada banyak. Bisa aja sih kita usaha untuk perdagangan eceran ini, nanti produk yang kita jual itu banyak, tetapi memang itu implikasinya nanti ke izin usahanya. Makanya
Menurut saya mendingan kita cari yang paling pas masuk dengan kategori produk yang kita jual. Nah, misalnya usaha kita itu menjual berbagai macam barang yang utamanya itu makanan, minuman atau tembakau di minimarket, supermarket atau hypermarket. Oh no, kita misalnya warung kelontong kita anggap saja bukan di minimarket, supermarket atau hypermarket ya. Kita coba klik yang KBLI 47112. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek tingkat usahanya. Kalau untuk usahanya skala mikro, maka izin usahanya itu cukup dengan NIB karena resikonya menjadi rendah. Nah, tetapi ada kewajibannya ya, kewajiban berizin usahanya. Ini biasanya izin turunannya nanti menerapkan standar K3L, menyampaikan laporan ke pemerintah pusat, memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas. Untuk yang standar K3L itu biasanya ada surat pernyataan aja nanti ketika sobat itu mengurus izinnya. Nah, kalau untuk usaha kecil juga masih sama, tingkat resikonya rendah, cukup dengan NIB. Untuk yang usaha menengah juga resikonya masih rendah, cukup dengan NIB. Bahkan untuk yang usaha besar pun usahanya masuk kategori tingkat resiko rendah. Nah, inilah pentingnya kita memilih yang namanya kode KBLI yang tepat agar nanti izinnya pun ya sesuai. Kalau kita sampai salah memasukkan kode KBLI, nanti izinnya pun juga bisa jadi berbeda dengan KBLI yang sebetulnya kita harapkan. Nah, itu saja sobat bagaimana cara menentukan kode KBLI untuk toko kelontong. Mohon maaf, memang tidak bisa detail karena saya nggak tahu produk utama yang dijual itu apa. Jadi pastikan yang pertama adalah sobat itu melihat, ngecek sebetulnya di warung kelontong itu produk utamanya yang dijual apa. Meskipun misalnya ada banyak produk yang dijual di sana, namun ya pastikan bahwasanya produk yang sobat jual itu meskipun itu ada banyak ya pasti ada produk-produk yang dia itu menjadi produk utama yang dijual. Nah, ketika nyari KBLI-nya, ketika mengurus izinnya, NIB-nya, maka pastikan menggunakan KBLI untuk produk yang utama yang dijual. Bisa saja misalnya satu usaha itu memiliki beberapa KBLI. Misalnya sobat itu menjual beras, menjual bahan makanan, menjual kopi, gula dan sebagainya, tadi di sana ada KBLI-nya. Bisa aja nanti di satu lembar izin itu melampirkan beberapa kode KBLI. Hanya saja nanti pasti turunan izinnya menjadi lebih banyak lagi. Jadi kalau menurut saya, karena kita ngomongin warung kelontong ya, pilih aja satu KBLI tetapi itu adalah mewakili produk yang utama yang kita jual, agar izinnya pun lebih tepat dan lebih sederhana. Semoga video singkat ini bermanfaat sobat. Bagi sobat yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah video ini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Om Sapi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.